Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pelajaran kita kali ini, pelajaran bahasa Arab yang mengambil dari buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab, Dasar-dasar Ilmu Nahwu dan Tasrif, kita akan melanjutkan pelajaran bab ke-19. Dan untuk bab 19 ini adalah pelajaran yang kelima. Tasrif thulathi mazid untuk wazan tafa'ala. Ya, yang kita akan pelajari adalah wazan tafa'ala. Ya. Dan wazan tafa'ala ini banyak yang merupakan fi'il lazim. Banyak yang merupakan fi'il lazim. Artinya fi'il yang tidak memiliki objek. Ketika dia tidak memiliki objek, maka tidak ada isim maf'ulnya. Nah, itu kebanyakannya demikian untuk tafa'ala. Nah, kita ambil rumus tasrif istilahi sahih. Tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulun. Masdarnya tafa'ul, rumusnya ya. Mutafa'ilun, isim fa'ilnya. Kemudian isim maf'ulnya kalau ada mutafa'al. Bisa juga tidak ada. Nah, tapi secara rumus dia ada. Disiapkan template-nya. Nah, fi'il amr tafa'al. Tafa'al, fi'il nahyinya la tatafa'al. Nah, kita coba dengan kata taqarraba. Taqarraba itu artinya mendekatkan. Nah, sebenarnya di sini tidak ada isim maf'ulnya ya. Cuma itu ada kesalahan tulis di sana. Diletakkan isim maf'ul sesuai rumus. Kalau qarraba, wazan fa'ala, qarraba, mendekatkan sesuatu kepada sesuatu, itu muta'addi, ada maf'ul bihnya, muqarrabun, ya ada yang didekatkan. Tapi kalau taqarraba, jadi lebih ke arah hanya pelaku saja yang mendekatkan diri. Nah, taqarraba ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, sambungannya ila biasanya. Nah, sehingga di sini taqarraba itu lebih tepat, tidak ada isim maf'ulnya. Di situ ada kesalahan tulis di layar. Anda bisa memperbaiki atau menyesuaikan. Termasuk di buku, jika tercantum mungkin bisa diberi catatan. Taqarraba, dia seorang laki-laki telah mendekatkan diri. Ya taqarrabu, dia seorang laki-laki sedang atau akan mendekatkan diri. Taqarrubun, upaya pendekatan diri, ini masdar. Isim fa'ilnya mutaqarribun, pelaku yang mendekatkan diri. Nah, isim maf'ulnya kosong ya sebenarnya. Kemudian fi'il amrnya taqarrab, dekatkanlah dirimu. Taqarrab, dekatkanlah dirimu. Nah, la tataqarrab fi'il nahi, janganlah engkau mendekatkan diri. Nah, demikian juga untuk kata lain ya. Kita ambil contoh takallama ya. Takallama ini sebenarnya juga berbicara maknanya. Takallama itu adalah fi'il lazim, tidak memiliki objek. Tapi kalau kallama, mengajak bicara, itu ada objeknya. Wazannya fa'ala. Beda ya. Tawaddo'a, berwudu untuk dirinya sendiri. Kalau waddo'a, mewudukan, ada objeknya. Kalau tawaddo'a tidak ada objeknya. Nah,
Kita ambil contoh kata takallama, kita tasrif. Secara tasrif istilahi sahih. Takallama, dia seorang laki-laki telah berbicara. Yatakallamu, fi'il mudhari'nya, dia seorang laki-laki sedang atau akan berbicara. Masdarnya takallum, pembicaraan. Isim fa'ilnya mutakallim, orang yang berbicara. Nah, isim maf'ulnya kosong, tidak ada karena dia termasuk fi'il lazim. Fi'il amarnya takallam, berbicaralah engkau seorang laki-laki. Fi'il nahinya la tatakallam, janganlah engkau berbicara wahai seorang laki-laki. Berikutnya untuk tawaddu'a, berwudu, ya, berwudu ini juga fi'il lazim, tidak memiliki objek sehingga tidak ada isim maf'ulnya. Dia berwudu untuk dirinya sendiri. Kalau wadda'a itu mewudukan orang lain. Kita tasrif tawadda'a, fi'il madhinya tawadda'a, ya. Dia seorang laki-laki telah berwudu. Ya tawadda'u, dia seorang laki-laki sedang atau akan berwudu. Tawaddu atau al-wudu, masdarnya bisa bermakna wudu, ya. Wudu beda dengan beda rumusnya. Jadi masdar ini termasuk yang paling banyak perbedaan dengan rumusnya. Karena masdar itu sama'i, perlu mendengar atau perlu melihat ke dalam kamus. Wudu'un, masdarnya wudu, ya. Isim fa'ilnya mutawaddi'un, orang yang berwudu. Isim maf'ulnya kosong. Fi'il amarnya tawadda', wudulah engkau seorang laki-laki. Fi'il nahinya la tatawadda', janganlah engkau berwudu. Nah, taib. Baik, kita lanjut. Untuk kata-kata lain, antum bisa mencoba tamassaka, berpegang teguh, bisa mencoba takhallasa, ditasrif juga, ya. Tafakkara, berpikir, ya, lebih tepat berpikir, ya, tafakkara. Tabayyana, nampak jelas. Nah, semua coba ditasrif, ya. Kemudian Anda latih sendiri, kemudian Anda tunjukkan kepada orang yang bisa mengoreksi. Nah, banyak berlatih. Tasrif itu harus banyak berlatih. Berikutnya latihan, berilah harokat dan isilah bagian yang kosong berikut ini. Dari sebuah kata kita diminta untuk mencari jenis katanya apa, jenis kata berdasarkan ilmu tasrif, kemudian artinya apa, dan fi'il madhinya apa. Ini sama dengan proses kita menganalisis sebuah kata ketika kita membaca sebuah kitab gundul. Kita akan melihat ini apa. Kalau isim, dia langsung bisa dicari isim jamid atau mushtaq misalkan. Isim jamid artinya isim yang tidak berasal dari yang lain. Kalau mushtaq berarti dia bisa berasal dari sebuah fi'il. Nah, kalau berasal dari sebuah fi'il, ada proses untuk mentasrif. Nah, kita coba, ya. Anda sebenarnya harusnya mencoba terlebih dahulu, ya. Bagian ini mungkin bisa di pause. Kemudian Anda coba latih sendiri, mencari jawabnya sendiri. Setelah itu bisa dicocokkan dengan jawaban yang dibahas di sini. Baik. Kita mulai dari kata pertama, al-mutawakkil. Al-mutawakkilu. Jenis kata isim fa'il. Artinya orang yang bertawakal. Fi'il madhinya tawakkala. Tawakkala, telah bertawakal, telah bergantung. Kata berikutnya la tatafarraq. La tatafarraq. Jenis kata fi'il nahi. Artinya janganlah engkau berpecah. Fi'il madhinya tafarraqa. Tafarraqa, berpecah belah. Kata berikutnya yatakarraru. Yatakarraru. Jenis katanya adalah fi'il mudhari'.
artinya sedang atau akan berulang. Fi'il madhinya takarrara, telah berulang. Kata berikutnya taqaddam. Taqaddam jenis katanya adalah fi'il amr, artinya adalah majulah. Fi'il madhinya taqaddama, telah maju. Kata terakhir yatakallafu. Yatakallafu jenis katanya adalah fi'il mudhari', artinya dia sedang atau akan memberatkan diri atau menanggung, ya, menanggung beban. Fi'il madhinya takallafa. Takallafa, telah menanggung beban. Nah. Kemudian kita tasrif lugawi wazan tafa'ala. Rumus tasrif lugawi fi'il madhi tafa'ala tafa'ala tafa'alu tafa'alat tafa'alata tafa'alna tafa'alta tafa'altuma tafa'altum tafa'alti tafa'altuma tafa'altunna tafa'altu tafa'alna. Nah, misalkan kita menggunakan kata takallama, ya, berbicara. Takallama takallama takallamu takallamat takallamata takallamna takallamta takallamtuma takallamtum takallamti takallamtuma takallamtunna takallamtu takallamna. Nah, takallama dia seorang laki-laki telah berbicara. Takallama mereka dua laki-laki telah berbicara. Takallamu mereka banyak laki-laki telah berbicara. Takallamat dia seorang wanita telah berbicara. Takallamata mereka dua wanita telah berbicara. Takallamna mereka banyak wanita telah berbicara. Takallamta engkau seorang laki-laki telah berbicara. Takallamtuma kalian dua laki-laki telah berbicara. Takallamtum kalian banyak laki-laki telah berbicara. Takallamti engkau seorang wanita telah berbicara. Takallamtuma kalian dua wanita telah berbicara. Takallamtunna kalian banyak wanita telah berbicara. Takallamtu aku telah berbicara. Takallamna kami atau kita sedang kami atau kita telah berbicara. Untuk rumus untuk rumus tasrif lugawi fi'il mudhari', ya. Yatafa'alu yatafa'alani yatafa'aluna tatafa'alu tatafa'alani yatafa'alna tatafa'alu tatafa'alani tatafa'aluna tatafa'alina tatafa'alani tatafa'alna atafa'alu natafa'alu. Kita ambil contoh tawadda'a yatawadda'u. Yatawadda'u kita tasrif, ya. Yatawadda'u yatawadda'ani yatawadda'una tatawadda'u tatawadda'ani yatawadda'na tatawadda'u tatawadda'ani tatawadda'una tatawadda'ina tatawadda'ani tatawadda'na atawadda'u natawadda'u. Nah, yatawadda'u artinya adalah yatawadda'u dia seorang laki-laki sedang atau akan berwudu.
Kemudian yatawadda'ani, mereka dua laki-laki sedang atau akan berwudu. Yatawadda'una, mereka banyak laki-laki sedang atau akan berwudu. Tatawadda'u, dia seorang wanita sedang atau akan berwudu. Tatawadda'ani, mereka dua wanita sedang atau akan berwudu. Yatawadda'na, mereka banyak wanita sedang atau akan berwudu. Tatawadda'u, engkau seorang laki-laki sedang atau akan berwudu. Tatawadda'ani, kalian dua laki-laki sedang atau akan berwudu. Tatawadda'una, kalian banyak laki-laki sedang atau akan berwudu. Tatawadda'ina, engkau seorang wanita sedang atau akan berwudu. Tatawadda'ani, kalian dua wanita sedang atau akan berwudu. Tatawadda'na, kalian banyak wanita sedang atau akan berwudu. Atawadda'u, aku sedang atau akan berwudu. Natawadda'u, kami sedang atau akan berwudu. Nah, rumus tasrif lughawi isim fa'il, kita menggunakan misalkan tafakkaro, berpikir, ya, orang yang berpikir. Mutafakkirun, satu laki-laki yang berpikir. Mutafakkirani atau mutafakkiraini, dua laki-laki yang berpikir. Mutafakkiruna atau mutafakkirina, para lelaki, ya, banyak laki-laki yang berpikir. Mutafakkiratun, satu wanita yang berpikir. Mutafakkiratani atau mutafakkirataini, dua wanita yang berpikir. Mutafakkiratun, banyak wanita yang berpikir. Untuk tasrif lughawi isim maf'ul, ya, ini kebanyakan tidak terpakai di tafa'ala, ya, hanya rumusnya saja adanya. Sebagian referensi kadang tetap saja menyebutkan rumus dan juga contohnya, ya, tapi secara praktek sepertinya kalau dia lazim tidak memiliki objek, tentu tidak ada isim maf'ulnya. Kemudian rumus tasrif lughawi fi'il amr, rumusnya adalah tafa'al, tafa'ala, tafa'alu, tafa'ali, tafa'ala, tafa'alna. Tafa'al kita ganti menjadi takallam. Takallam, berbicaralah engkau seorang laki-laki. Takallama, berbicaralah wahai dua laki-laki. Takallamu, berbicaralah wahai banyak laki-laki. Takallami, berbicaralah engkau seorang wanita. Takallama, berbicaralah kalian dua wanita. Takallamna, berbicaralah kalian banyak wanita. Rumus tasrif lughawi fi'il nahi, misalkan la tatakallam, la tatakallam, la tatakallama, la tatakallamu, la tatakallami, la tatakallama, la tatakallamna. La tatakallam, janganlah engkau berbicara wahai seorang laki-laki. La tatakallama, janganlah kalian berdua wahai laki-laki berbicara. La tatakallamu, janganlah kalian banyak laki-laki berbicara. La tatakallami, janganlah engkau seorang wanita berbicara. La tatakallama, janganlah kalian dua wanita berbicara. La tatakallamna, janganlah kalian banyak wanita berbicara. Contoh penggunaan kata wazan tafa'ala dalam kalimat, ya, dalam kalimat yang ada di sini, baik berupa hadis maupun ayat Al-Qur'an, ya. Kita ambil contoh fi'il madhi, ta'allama. Ta'allama. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah man ta'allama al-Qur'ana, yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Hadis riwayat Abu Dawud dari Utsman bin Affan. Nah, pelajarilah Al-Qur'an dari mendasar sekali, dari cara bacanya, makhrajnya, panjang pendeknya, sifat hurufnya, tajwidnya, kemudian berkembang, ya, mempelajari bahasa Arab, dan kemudian mempelajari tafsirnya, kemudian ajarkan kepada yang lain. Semoga kita termasuk orang-orang yang terbaik ketika kita mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian contoh fi'il mudhari',
dari kata taqarraba, fi'il madinya, fi'il mudhari'nya ya taqarrabu, mendekatkan diri. Ini biasa digandeng dengan ilah, ya taqarrabu ilah. Disebutkan di dalam hadis qudsi riwayat Al-Bukhari, Allah Ta'ala berfirman, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah nafilah hingga aku mencintainya. Hadis qudsi riwayat Al-Bukhari. Artinya semakin banyak seorang melakukan ibadah nafilah, itu akan semakin membuat dia dekat dengan Allah, semakin membuat Allah cinta kepada dia. Kalau dia banyak melakukan salat sunnah, banyak melakukan puasa sunnah, banyak melakukan sedekah sunnah, banyak melakukan umrah sunnah, haji yang sunnah, misalkan dia mampu, dan amalan-amalan sunnah lainnya, maka ini akan membuat Allah semakin cinta kepadanya. Berikutnya, kita akan mengambil contoh isim fa'il. Nah, dan juga ada fi'il amr di sini. Di dalam Quran surah Yusuf ayat 67 Allah Ta'ala menyatakan wa 'alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Wa 'alaihi, dan hendaknya kepadanya lah, falyatawakkal, bertawakallah, al mutawakkilun, orang-orang yang bertawakal. Falyatawakkal itu fi'il amr, dari tawakkal asalnya, bertawakallah. Falyatawakkal, maka bertawakallah. Al mutawakkilun, orang-orang yang bertawakal. Ini isim fa'il. Nah, kemudian yang terakhir juga ada fi'il amr dan fi'il nahi contohnya. Seperti dalam hadis riwayat Ibnu Abid Dunya dalam kitab At-Tafakkur, dihasankan Syekh Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah, silsilah As-Sahihah. Ada sedikit kesalahan tulis di situ, kurang tambahan aha. Silsilah As-Sahihah. As-silsilah As-Sahihah sebenarnya ya. Nah, tafakkaru fi ala'illah, berpikirlah tentang nikmat-nikmat Allah, wala tafakkaru fillahi azza wa jalla, dan jangan berpikir tentang zat Allah azza wa jalla. Nah, tafakkaru itu fi'il amr, berpikirlah kalian wahai banyak laki-laki. Nah, tapi yang dimaksud tidak hanya laki-laki, semuanya. Fi ala'illah, tentang nikmat-nikmat Allah. Kita ingat kembali nikmat-nikmat Allah. Apalagi kalau kita sedang sedih, ya. Kita ingat kembali nikmat Allah itu jauh lebih banyak. Membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafakkaru fi ala'illah. Berpikirlah tentang nikmat-nikmat Allah. Alhamdulillah Allah beri nikmat saya ke dalam Islam. Alhamdulillah Allah beri nikmat saya ke dalam sunnah. Alhamdulillah Allah beri nikmat saya seorang istri yang salehah. Alhamdulillah Allah beri nikmat saya anak-anak yang saleh dan salehah. Alhamdulillah Allah berikan saya nikmat kesehatan. Ingat kembali banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tafakkaru fillahi azza wa jalla. Jangan berpikir tentang zat Allah. Maka tidak boleh kita melakukan takyif, mempertanyakan atau membayangkan seperti apa sifat-sifat Allah itu, secara detailnya seperti apa. Nah, yang kita yakini sifat Allah secara hakiki, seperti yang disebutkan dalam Quran dan hadis yang disifatkan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun kaifiyatnya kita tidak mengetahuinya. Nah, ini mungkin yang bisa kita pelajari. Semoga Allah Ta'ala memberkahi ilmu kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.